Bertahan. Hari masih gelap, bahkan ayam pun enggan bersenandung. Aku telah siap bertempur di dapur menggunakan masker, beradu dengan tumpukan daging kambing, memotongnya menjadi kecil-kecil. Sementara tulang dan jeroan sudah kupisahkan dan direbus. Sesekali mengusap peluh yang mulai berdatangan. Kufokuskan retina mengiris sama besar daging dengan bau yang sedikit membuatku mual ini. Butuh bantuan? Sini, mana pisaunya? Kualihkan bola mata menuju asal suara, tapi tak satu pun kata yang sanggup terucap. Kambing ini membuatku lupa berkata-kata. Aku tahu kamu berusaha menahan bau daging kambing yang sebenarnya sangat kamu benci. Kalau kamu keberatan, biar Mbok Dayu yang mengerjakan. Kamu istirahat saja. Dari semalam kulihat kamu tidur larut. Aku mau membantu akikahnya si kembar, Di. Mereka juga anak-anakku. Masa aku layah-layah saja? Sementara ada banyak pekerjaan yang bisa kulakukan. Aku tahu, aku mengerti, Riz. Sudah kubilang kan kalau kamu juga surga kedua untuk anak-anakku. Tapi kamu juga harus ingat dengan tubuhmu. Aku enggak mau kamu terlalu capek. Satu titik air mataku jatuh. Belakangan ini, sedikit saja perhatian dari Ardi, aku menjadi lebih sensitif. Ku tarik napas dalam sebelum buliran lainnya jatuh. Aku tak mau momen kebersamaan kami penuh air mata. Aku bersedia kok. Ardi menatap kedua bola mataku, seakan menyelami dasarnya. Lantas kedua bahunya terangkat, kembali melanjutkan sesi iris mengiris daging. Terserah padamu, Riz. Aku hanya ingin kamu cukup bersabar sampai waktunya tiba, terutama atas semua sikap ibu padamu. Lirihnya kemudian. Aku mengangguk dalam diam, meyakinkan diriku sendiri untuk cukup mampu bersabar seperti janji Ardi. Loh, kok kamu di sini, Di? Itu Saila mencari kamu, punggungnya pegal katanya. Sana pijitin dia, biar dagingnya diurus sama Rista. Ya kan, Riz? Aku memejam erat ketika merasakan orang di sebelah meninggalkanku. Aku tahu ini akan terjadi, tapi bisakah aku bertahan seperti janjimu, Di? Sementara untuk berkata tidak saja, kamu tak mampu. Kulirik jam dinding yang bertengger di atas pintu ruang penghubung ruang tengah dan dapur. Jarum jam tengah menunjuk angka 4. Aku membereskan sisa sate dan gulai yang tak terbungkus, membawanya ke belakang untuk dihangatkan kembali sebelum basi. Riuh gema selawat di depan menusuk indera pendengaranku. Kembali kuusap air mata yang mati-matian kutahan sejak tadi. Masih teringat dengan jelas bagaimana pertengkaran kecil terjadi antara aku, Ardi, dan ibu. Nanti kamu dan Sheila yang gendong si kembar berkeliling ke ibu-ibu pengajian. Lalu Rista yang membawa nampan di belakang kalian. Pesan ibu sebelum acara dimulai. Aku hanya bisa mengangguk tersenyum, menyetujui ide ibu. Sementara Ardi justru memicingkan mata. Bu, aku ini punya 2 istri, juga 2 anak. Enggak akan pantas kalau Rista yang juga istriku harus berjalan di belakang kami. Seharusnya Saila dan Rista yang menggendong si kembar, lalu aku yang membawa nampan.
Apa yang dikatakan Mas Ardi benar, Bu. Nanti biar Saila yang menggendong Bara, lalu Mbak Rista yang menggendong Saga. Kedua mata ibu membola. Ini pertanda tidak baik, bukan? Di, si kembar ini anak-anakmu, darah dagingmu. Jadi kamu yang harus menggendongnya, bukan orang lain. Ibu, apa? Kenapa? Ibu salah. Rista bukan orang lain, Bu. Apa ibu lupa? Sungguh, ingin rasanya aku pergi sekarang juga. Tapi rupanya kaki sialan ini justru membatu. Tak sanggup kupandang wajah Ardi ataupun ibu. Terutama ada beberapa anggota keluarga dari ibu dan Saila yang ikut menyimak. Bagaikan ditampar di tengah lapangan, aku sungguh malu. Tapi dia tidak mengalirkan darahnya untuk si kembar. Ingat, Di, ibu membiarkanmu mempertahankan Rista hanya karena kamu masih mencintainya. Tapi ibu akan berusaha membuat ibu dari cucu-cucu ibu tetap menjadi ratu di rumah ini. Bisik ibu pada akhirnya sebelum beranjak meninggalkan kami. 1, 2, 3 air mataku luruh. Setega itukah ibu padaku? Bukankah dulu aku yang selalu beliau agung-agungkan menjadi satu-satunya ratu di keluarga ini? Sebelum takdir ini datang, sebelum luka ini ada. Mbak, Saila, aku akan di belakang saja. Kalian berdua majulah. Jangan buat ibu kecewa. Aku berdiri, meninggalkan Saila dan Ardi yang saling bertatap. Entah apa yang mereka bicarakan lewat pandangan mata. Yang ku tahu kini, aku semakin terluka. Sebab nyatanya lewat mata pun mereka bisa berbicara. Aku memuaskan diri menuntaskan tangisanku di dalam kamar mandi sebelum keluar menemui keluarga besar kami. Keluarga dari ibu juga dari Saila. Sempat aku berkenalan dengan Bu Arini, ibu dari Saila yang hanya membalas sapaku dengan senyuman tanpa mengurai percakapan. Seluruh anggota keluarga sibuk memeriahkan acara di depan, sedangkan aku hanya di belakang bersama Mbok Dayu, pembantu ibu. Sibuk mengisi kardus tempat nasi dengan lauk dan isiannya. Tak ada yang bersuara. Mbok Dayu seakan paham apa yang kuinginkan. Kebisuan. Sudah mendidih itu gulainya, Mbak. Pekik Mbok Dayu mengingatkanku. Aku mematikan kompor sesaat setelah tersadar dari lamunanku. Setelah memberikan senyuman, aku lalu beranjak menuju halaman belakang. Duduk bersandar di bawah pohon mangga rasanya jauh lebih menggoda daripada melihat senyum bahagia orang-orang di depan sana. Semilir angin senja membelai rambut sepunggung yang terkuncir kuda. Beberapa helainya jatuh ke depan dan samping wajahku. Aku menatap puluhan mawar kuning yang sedang bermekaran, menyejukkan mata dari bisingnya tawa penuh celah. Aku merenungi takdirku, juga nasibku saat ini. Masih sanggupkah aku bertahan? Haruskah aku pergi saja? Bukankah aku cuma debu di rumah ini? Tapi aku harus bagaimana? Sedangkan satu-satunya orang yang kupunya adalah Ardi. Andai rahimku tidak bermasalah, mungkin kini aku sedang tertawa berbahagia di depan sana.
menerima uluran ucapan selamat atas kelahiran anakku, darah dagingku, juga restu dan kasih ibu akan sepenuhnya untukku. Tapi aku sadar, jika aku juga yang menginginkan pernikahan ini, bukankah dulu aku tak pernah menolak Saila? Aku juga yang bersedia berbagi hati dengannya. Aku sedikit tersentak ketika sebuah tangan tiba-tiba memelukku dari samping. Aroma coklat bercampur lemon menguar menusuk indera pembauku. Tak butuh waktu lama, kurebahkan tubuh padanya. Lelaki yang teramat mencintaiku, juga yang teramat kucintai. Satu-satunya lelaki yang mau menerima segala kekuranganku. Maaf, aku menggeleng. Maaf, aku menggeleng kembali. Maaf, Riz. Maafkan aku. Sudah, Di. Sudah. Aku tak mau membahas ini lagi. Kupeluk erat tubuhnya, yang belakangan ku tahu mulai sedikit kurus. Ardi balas memelukku, sesekali menghujani puncak kepalaku dengan ciuman. Satu tangannya yang lain membelai pipiku, membuat hatiku yang rapuh kembali utuh. Apa acaranya sudah selesai? Tanyaku pada akhirnya. Belum. Ardi menahan tubuhku ketika aku hendak menjauh darinya. Jangan pergi. Begini saja. Tapi kenapa kamu kesini? Kenapa kamu pergi? Aku lelah, Riz. Aku ingin istirahat di sini. Tapi nanti kalau ibu, biarkan saja. Aku ingin di sini. Ardi semakin memelukku erat. Kami kembali membisu, menikmati desahan angin senja saling berpelukan. Aku tahu jawabannya. Aku mengerti pada akhirnya. Bukankah pepatah pernah mengatakan, jika lebih baik dicintai daripada mencintai? Dan kami merasakan keduanya. Aku tahu, masih tersisa cinta Ardi untukku. Meski aku ragu hati itu tak sepenuhnya untukku, pun hatiku yang masih sama besarnya menyimpan namanya, menguncinya sekuat mungkin agar tak pernah terlepas. Aku memilih bertahan, mencintai sekaligus dicintai, karena tak akan kusia-siakan cinta Ardi untukku meski tinggal separuh. Karena ku tahu tujuan hidupku kini hanya ada padanya. Mas, maaf mengganggu. Bisa bantu aku sebentar? Si kembar rewel. Aku kewalahan mengatasinya sendirian. Aku membuka kelopak mata ketika mendengar suara Saila. Dia berdiri tak jauh dari tempat kami saling berpelukan, sementara matanya sibuk menekuni tanah yang berumput di kakinya. Aku menggoyangkan tubuh Ardi, berusaha membangunkannya dari lelap. Di, bangun. Saila membutuhkanmu. Ardi tak bergerak, matanya masih sibuk terpejam. Dia tak mau bangun, Saila. Bagaimana kalau ku bantu saja? Aku hendak berdiri ketika sebelah tanganku digenggam erat oleh Ardi. Tapi Mbak, aku ingin Mas Ardi yang membantu.
Aku harus menyusui Saga. Sedangkan Bara mulai nangis. Mbak Rista tahu sendiri kan kalau Bara hanya bisa tenang jika digendong papanya. Aku mengangguk membenarkan Saila. Memberanikan diri, aku mengecup pipi kiri Ardi di depan Saila. Bangunlah, nanti kemarilah ketika semuanya sudah selesai. Aku akan menunggumu. Ardi membuka kedua matanya, lantas tersenyum dan membalas mengecup bibirku sesaat sebelum beranjak. Aku akan kembali. Mereka berdua berjalan memasuki rumah. Sempat kulihat Saila berusaha meraih lengan Ardi. Biarlah, saat ini Ardi memang miliknya. Nanti akan ada waktunya Ardi menjadi milikku. Tapi rupanya penantianku tak berarti. Hingga langit berselimut kelam, Ardi tak kunjung datang kembali menepati janjinya. Bersambung, apakah Rista akan tetap bertahan? Tunggu di episode berikutnya ya.